Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ronald Hasan SPD. Saya merupakan peserta MOFC Angkatan 19 dengan nomor daftar hadir 18. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan judul Optimalisasi Kompetensi Calon ASN P3K melalui pelatihan mandiri berbasis MOOC di Provinsi Gorontalo. Baiklah, kita masuk pada bab 1. Jadi yang menjadi latar belakang saya membuat laporan dengan judul Optimalisasi Kompetensi Calon ASN P3K melalui pelatihan mandiri berbasis emosi di Provinsi Gorontalo ialah pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatur sipil negara guna mendukung terciptanya pemerintah yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan perekrutan ASN melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja telah diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional dan terampil di berbagai instansi pemerintah. Kebijakan ini sesuai dengan visi Provinsi Gorontalo, yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang maju, unggul, dan sejahtera. Kita masuk pada 1.2, maksud dan tujuan. Adapun maksudnya ialah calon ASN diperkenalkan pada nilai-nilai dasar etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas di instansi pemerintah. Hal ini bertujuan agar ASN mampu menjaga martabat, reputasi, nama baik instansi yang diwakilinya. Pengenalan nilai dan etika ini juga membantu ASN untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Adapun tujuannya ialah ada dua, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Lanjut, 1.3 waktu dan tempat. Adapun waktunya dimulai dari hari Selasa sampai hari Sabtu, dari tanggal 29 Oktober sampai tanggal 2 November. Adapun tempatnya bertempat di instansi masing-masing, pelaksanaannya dilakukan melalui Zoom meeting. Kemudian pada bab kedua ada nilai dan etika pemerintah Provinsi Gorontalo. Ada visi dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang ialah terwujudnya masyarakat Gorontalo yang maju, unggul, dan sejahtera. Adapun misi-misinya ialah ada 5 misi. Yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terciptanya pemerintah yang baik lebih melayani. Kemudian masuk pada 2.2 organisasi dan tata kerja pemerintah Provinsi Gorontalo. Adapun struktur pemerintahannya, di sini ada gubernur sebagai kepala daerah, kemudian ada wakil gubernur membantu gubernur dalam melaksanakan tugasnya, kemudian ada sekretaris daerah bertugas sebagai koordinator dan pengelolaan administrasi pemerintah, kemudian ada OPD-OPD-nya, terdiri dari badan dinas, badan, dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi spesifik dengan sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian ada 2.3, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2023 mengenai sistem manajemen kinerja pegawai aparatur sipil negara. Hal itu saya tuangkan dalam laporan saya. Kemudian ada bab ketiga, nilai dan etika organisasi di SMA Negeri 1 Popayato. Ada rencana strategis di SMA Negeri 1 Popayato. Yang pertama, pengembangan karakter pelajar, pembelajaran kreatif dan inovatif, peningkatan prestasi akademik dan non-akademik, partisipasi orang tua dan masyarakat, lingkungan sekolah yang bersih dan hijau, evaluasi dan monitoring. Adapun struktur organisasinya, ada kepala sekolah, wakil-wakil, urusan keuangan sekolah, ada guru kelas, wali kelas, staf urusan, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen tugas pokok dan fungsi P3K di SMA 1 Popayato ada dua, ada tugas pokok P3K,
Kemudian ada fungsi P3K, itu saya tuangkan dalam laporan. Kemudian masuk pada bab 4 rencana kerja P3K. Rencana kerja tahunan. Unit kerja saya di SMA 1 Papayato, adapun identifikasi isunya ada 3. Yang pertama, rendahnya minat siswa terlibat dalam pembelajaran aktif menyebabkan kurangnya pemahaman dan penguasaan materi yang diajarkan. Yang kedua, kelemahan dalam mengidentifikasi menerapkan strategi pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa berdampak pada rendahnya motivasi prestasi akademis mereka. Yang ketiga, siswa mengalami kesulitan dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter seperti gotong royong, kejujuran, karena pendekatan pengajaran yang lebih fokus pada aspek akademis daripada pengembangan karakter. Maka isu yang saya angkat dari 3 topik di 3 isu di atas ini yang saya anggap lebih krusial atau penting ialah rendahnya minat siswa terlibat dalam pembelajaran aktif yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan penguasaan materi yang diajarkan. Maka gagasan kreatif ya atas isu itu yang saya angkat adalah meningkatnya minat siswa terlibat dalam pembelajaran menyebabkan bertambahnya pemahaman dan penguasaan materi yang diajarkan. 4.2 rencana kerja jangka menengah dalam sisa tahun kontrak. Saya contohkan salah satunya di tahun 2024, tahun kegiatannya 2024, kegiatannya program pembentukan karakter profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembiasaan, harian doa bersama, upacara bendera, praktek nilai dan lainnya. Adapun outputnya atau hasil kegiatan tersebut, siswa menunjukkan karakter religius, berhala mulia, memiliki nilai Pancasila dalam kehidupan seharian. Adapun penerapan nilai berakhlak dalam kegiatan tersebut ialah berorientasi pada pelayanan, yaitu mengutamakan pendidikan karakter siswa, kontribusi terhadap misi dan visi organisasi atau visi dan misi desa suatu upaya atau itu pada misi A, yaitu membantu siswa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sesuai dengan profil proyek pesan Pancasila. Kita masuk pada bab penutup. Ada kesimpulan, secara keseluruhan penerapan nilai-nilai berakhlak dalam rencana kerja ini mendukung tercapainya visi SMA 1 Papayato untuk membangun sekolah yang kompetitif, berkarakter, peduli lingkungan, serta diharapkan dapat membentuk budaya kerja yang berfokus pada pelayanan, tanggung jawab, dan kolaborasi yang akan membawa dampak positif bagi siswa dan seluruh komunitas sekolah. Kemudian saran ialah yang pertama, meningkatnya minat siswa dalam pembelajaran aktif. Ini bagaimana untuk ditingkatkan lagi atau meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran aktif, kemudian menyesuaikan strategi pengajaran dengan kualitas belajar siswa, kemudian menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.